Kalau diibaratkan cewek, handphone ini punya paras yang cantik, putih, dan bodi yang seksi. HP ini juga termasuk handphone terbaik di tahun 2018. Dan ini dia Huawei Mate 20 Pro. HP ini dulu pertama kali dijual di tahun 2018 dengan harga sekitar 12 jutaan dan sekarang handphone ini sudah anjlok di sekitaran 3 jutaan saja. Lalu untuk real usernya, apakah handphone ini masih enak untuk dipakai harian? Oke, di sini sudah saya pakai sekitar 1 mingguan dan ini dia pengalaman saya pakai Huawei Mate 20 Pro. Kita bahas dari segi desainnya dulu. Secara desain handphone ini no complaint lah untuk dipakai di tahun 2002 mendatang. Bodi kaca Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang dengan frame aluminium dan desain kaca depan berbentuk curve. Membuat handphone ini masih punya nilai kemewahan tersendiri. Untuk bodinya sendiri tipis dan enak digenggam. Lalu untuk beratnya cuma 189 gram. Next, di segi layarnya. Layar di handphone ini pakai layar curve berpanel OLED 6,39 inch dengan resolusi 1440 x 3120 pixel, berlapis Corning Gorilla Glass 5 dan memiliki poni yang lumayan gede. Untuk poni di atas ini tersimpan banyak sensor ya, ada dot proyektor, kamera 24 megapiksel, floor illuminator, proximity sensor, ambient light sensor, dan IR kamera atau infrared kamera. Sensor-sensor tersebut dipakai untuk unlock handphone ini agar lebih aman dan akurat saat dipakai di kondisi yang minim cahaya sekali. Lanjut untuk hasil warna layarnya, handphone ini masih enak banget di mata, vivid dengan saturasi yang pas, hitamnya pekat khas handphone dengan layar OLED. Disandingkan dengan Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon malahan saya suka hasil dari warna Mate 20 Pro ini, lebih pekat dan nyaman dipandang. Harusnya untuk multimedia sih aman dan nyaman. Untuk touch sensitivity juga aman dan responsif. Untuk catatan saja, saya selalu setting layar di settingan yang pintar ya, agar dia otomatis pindah ke resolusi yang rendah bila tidak terpakai resolusi tingginya. Jadi lebih menghemat baterai. Next, ke segi performanya, handphone ini ditenagai dengan chipset buatan dari Huawei sendiri, yaitu Kirin 980 nanometer, GPU Mali G76MP10, RAM 6/128 GB, iOS 2.1 EMUI 11, Android 10, security patch di-upgrade bulan Juli 2021 dan ada tambahan memori eksternal harus pakai nano memori ya, bukan micro SD biasa. Untuk skor Antutu versi 9 dapatkan skor di angka 453 ribuan dan di mode performance dapatkan skor di angka 478 ribuan. Untuk handle kebutuhan harian saya sih masih lancar-lancar saja, gak ada masalah. Untuk sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile masih lancar, aman. Untuk Mobile Legends bisa rata kanan dengan permainan gameplay yang nyaman. PUBG Mobile ada di settingan tertinggi HDR Extreme dan Ultra HD juga bisa. Dan untuk main di settingan smooth extreme, gameplaynya juga aman, nyaman. Sesekali cuma ada drop, tapi nggak sering. Tapi kalau udah di Genshin Impact barulah keteteran untuk handphone ini, udah bukan kelasnya. Settingan default ada di medium 30 fps. Coba saya naikin di highest 60 fps, gameplaynya nggak nyaman sekali. Paling nyaman main di medium 30 fps dengan performance smooth ya. Lalu untuk panasnya gimana bang? Kalau untuk Mobile Legends nggak ada kendala, PUBG Mobile cuma terasa anget saja di settingan smooth extreme, main selama 20 menitan. Dan untuk Genshin Impact beda ceritanya, main di medium 30 fps, ada di suhu yang lumayan panas tapi masih enak dipegang. Untuk baterainya kita bahas belakangan ya, karena untuk handphone second gini nggak bisa untuk mengukur kepastian kemampuan baterai karena tiap handphone second beda ketahanan baterainya.
Ngomong-ngomong masalah baterai, handphone ini sudah pakai daya charger 40 watt Huawei Supercharge. Ngecas handphone ini dari kritis sampai dengan 100% membutuhkan waktu sekitar 70 menitan. Dan untuk SOT harian pemakaian saya yang sedang-sedang saja dengan chatting, streaming, dan sedikit bermain game ada di kisaran 6 jaman. Paling saya colok 100% pagi dan harus ngecas lagi di malam hari. Itu sudah aman untuk pemakaian saya. Untuk konsumsi daya saat main game di Mobile Legends, 20 menit butuh daya sekitar 10%-an. PUBG Mobile Smooth Extreme 20 menit berkurang 11%-an. Dan Genshin Impact atau game setan ini 20 menit di settingan medium 30 fps berkurang sekitar 14%. Semua ini dilakukan di performance smooth ya, dan ingat, tiap handphone second beda ketahanan baterainya. Oke, kita sekarang lanjut ke fitur-fitur di handphone ini. HP ini punya fitur-fitur khas flagship. Semua fitur flagship hampir ada di handphone ini, mulai dari LED notifikasi, always on display, infrared blaster, wireless charging yang support sampai 15 watt, bahkan refresh wireless charging 2,5 watt juga ada, Huawei Dex juga ada, dan NFC tentunya juga ada. Mungkin yang absen cuma jack audio 3,5 mili ya, dan untuk speakernya sudah stereo juga ya, dengan kualitas ya sekarang untuk kualitasnya kurang menurut saya dibandingkan dengan handphone zaman sekarang. Next, kita ke kameranya. Kamera di handphone ini pakai setup triple kamera berdesain kotak dengan tuning by Leica. Perusahaan kamera yang nggak usah lagi diragukan untuk produknya. 40 megapiksel f1.8 untuk kamera utamanya, 8 megapiksel f2.4 untuk telefoto support OIS, dan 20 megapiksel f22 untuk ultrawide-nya, dan 24 megapiksel f2.0 untuk kamera depannya. Dan untuk hasil kamera di handphone ini no debat untuk hasil kamera belakangnya. Di range harga 3 jutaan untuk handphone baru atau bekas, ini jadi salah satu yang terbaik. Di kondisi banyak cahaya, hasilnya detail, dynamic range yang luas, dan tone warna yang saya suka sekali. Natural dan enak dipandang. Di kondisi minim cahaya pun juga sangat bisa diandalkan. Tanpa pakai night mode, handphone ini sudah bisa menangkap hasil foto yang bagus dan detail. Untuk kamera ultrawide-nya pun tone warnanya juga bagus, hampir sama dengan tone warna di kamera utamanya. Cuma kalau di kondisi minim cahaya, kamera ultrawide-nya handphone ini agak menurun untuk kualitasnya. Noise mulai muncul dan detail sudah mulai berkurang. Hasil kamera tele juga bagus. Saya saranin pakai di maksimal 5 kali zoom saja ya. Kalau lebih dari itu hasilnya kurang oke karena dia pakai digital zoom. Dan kalau untuk kamera depannya hasilnya sih agak kurang seimbang dengan kamera belakangnya ya. Masih bagus dan superior untuk kamera belakangnya. Jadi sedikit jomplang. Oke, dan ini dia perekaman kamera belakang untuk Huawei Mate 20 Pro. Resolusi tertinggi 4K 30 fps. Cek untuk stabilisernya. Ini lagi di kebun. Untuk kondisi awan sedikit mendung. Tes untuk fokusnya. Yap. Yap. Sedikit sulit ya untuk fokusnya. Coba jalan cepat. Oke. Dan ini untuk ultra wide, resolusi 4K 30 fps. Cek untuk stabilisernya. Keren ya, 4K 30 fps untuk ultra wide-nya.
Kalau dilihat di viewfinder di sini, dia juga stabil. Sudah cepat. Oke, dan ini perekaman kamera depan untuk Huawei Mate 20 Pro. Resolusi tertingginya di 1080p 30 fps. Untuk gambarnya lumayan oke. Cek untuk melawan cahaya. Dan untuk hasilnya agak nge-crop ya. Kita coba untuk jalan cepat. Lumayan stabil di viewfinder di sini. Oke. Yuk. Oke, dan ini untuk kita tes untuk ganti lensa di resolusi tertinggi 4K 30 fps nya. Kamera belakang pindah ke lensa ultrawide dan langsung bisa di lensa zoom juga. Keren. Jadi untuk pindah-pindah lensa sudah bisa ya. Oke. Dan ini perekaman kondisi di malam hari Huawei Mate 20 Pro. Kabut. Cek untuk jitternya. Langsung kita switch ke ultrawide. Ya, ini di ultrawide. Oke. Dan ini perekaman kamera depannya untuk Huawei Mate 20 Pro di kondisi malam hari. Oke. Story di Huawei Mate 20 Pro. Dan sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Sedikit kekurangan yang bisa saya temui saat pakai handphone ini. Mungkin untuk pemakaian jangka panjang kurang cocok karena handphone ini belum support 5G ya. Dan untuk slot memori eksternal cuma tersedia nano memori yang sekarang harganya juga masih lumayan mahal. Dan untuk harga yang sudah jatuh di angka 3 jutaan, handphone ini menurut saya masih worth it untuk dipakai di tahun 2002 mendatang. Bagi kalian yang nggak mentingin fitur 5G, ya untuk 1-2 tahun masih oke lah kira-kira. Dan demikian saja review saya tentang Huawei Mate 20 Pro di tahun 2002 mendatang. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.